Chapter 1006 Finale dan Akhir. Itu adalah sebuah origami crane biasa, yang tiba-tiba menyala dengan api merah menyala saat terbang keluar, menebarkan abu dalam prosesnya. Amon, yang telah menatap langit, tiba-tiba mengubah arah pandangnya dan melihat origami crane yang menjadi wadah api itu. Ia kemudian mengangkat telapak tangannya sekali lagi. Cahaya dingin menyala di mata di balik monokel. Tiba-tiba, api di permukaan origami crane itu menghilang. Klein dan kemampuannya untuk berpindah lokasi dengan bonekanya lenyap. Begitu juga dengan flame controlling, flaming jump, dan air cannon. Dalam sekejap, ia kehilangan 6 kekuatan Beyonder, 4 diantaranya sangat penting. Jika Amon mampu melakukan beberapa pencurian lagi, bisa jadi Klein akan bertransformasi menjadi orang biasa. Ini adalah pencurian di level malaikat. Di tengah api yang padam, origami crane itu perlahan melayang. Backlund, rumah Dr. Aaron, di dalam kereta bayi hitam. Terbungkus dalam sutra perak, Will Oception menggosok mulut dan matanya, menggerutu, hidup ini begitu sulit. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, ia mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti tongkat dari suatu tempat. Itu dihiasi dengan permata yang jernih. Cahaya murni yang cerah menyala, menerangi kalender di dalam ruangan dengan jelas. Hari ini adalah Selasa, 160 Backlund Street, di dalam Taman Dwayne Dantes. Origami crane yang sudah hangus dan tidak lengkap tiba-tiba membeku di udara. Simbol-simbol berwarna krom yang rumit muncul darinya, seketika mengambil bentuk ular besar tanpa sisik yang ilusi. Pola dan simbol yang padat di permukaan ular perak raksasa membentuk roda yang saling terhubung. Di sekitar setiap roda terdapat simbol-simbol yang berbeda. Dengan sapuan mata dingin yang cerah, ular raksasa ini melesat ke langit dan tetap berada di atas Backlund Street. Ia melingkarkan tubuhnya dan menggigit ekornya sendiri. Bayangannya menutupi seluruh jalan seperti roda yang misterius dan konyol. Tiba-tiba, Riana, dan beberapa pelayan di ruang aktivitas 39 Backlund Street menghapus senyuman dari wajah mereka. Mereka mengangkat tangan secara bersamaan, melepas monokel dari wajah mereka, membiarkan monokel menjadi tak berwujud di tangan mereka sebelum berubah menjadi sinar cahaya. Segera setelah itu, mereka mengenakan kembali aksesori mata mereka dan memijat rongga mata mereka, baik dengan santai melihat keluar jendela atau kembali ke keadaan semula. Hazel duduk di tanah menyaksikan pemandangan ini. Sambil menggelengkan kepala, merasakan dunia runtuh di sekelilingnya, ia menggunakan tangan untuk menopang tubuhnya sambil cepat mundur. Cahaya dingin di mata Winner Enuni menghilang. Monokel kristal itu tersisa dalam keadaan hangus, dan ia tidak lagi mengenakan tatapan angkuh itu. Selain itu, sesuatu di dalam tubuhnya tampak seperti diekstraksi saat sebuah Worm of Time yang jelas, tebal, namun transparan dan misterius terbentuk di atas kepalanya. Dan di tengah penyembunyian, Worm of Time ini dengan cepat berubah menjadi sosok berambut hitam, bermata hitam, dengan dahi lebar, dan wajah ramping. Ini bukanlah waktu yang berbalik di Backlund Street, karena Klein dan Leonard tidak merasakan efek apapun. Ini adalah Amon yang mengembalikan kondisinya beberapa menit sebelum ini. Snake of Fate Reboot. Meskipun Will Oception telah memprediksi bahwa akan ada beberapa perubahan dalam takdir, hal itu terjadi sedikit lebih lambat. Namun, pengaruh yang turun dari jauh datang dengan sangat tepat waktu. Untuk mendapatkan bantuan dari Snake of Fate ini, Klein tidak hanya memberi ia 5 rasa es krim yang berbeda, tetapi juga setuju untuk kompensasi lebih lanjut. Hasil dari negosiasi mereka adalah Klein harus memikirkan cara untuk menciptakan setidaknya 2 barang yang bisa memungkinkan Will Oception untuk sementara mengembalikan sebagian dari kekuatannya. Saat dalam keadaan lemah. Ketika Amon mengalami pukulan yang tidak terduga ini, Klein tidak ragu dan mengeluarkan Death Knell. Ia menguncinya, mendorong tabungnya dengan lembut,
dan mengarahkannya ke musuhnya. Bang! Ia dengan tenang dan tegas menarik pelatuk Death Knell, menembakkan kontrol spirit bullet yang telah dipersiapkan lama. Sebuah aliran cahaya hitam melesat keluar, mengenai sosok ilusi Amon dengan bonet tajam dan jubah hitam klasik, Worm of Time. Ini bahkan lebih tebal dan jelas daripada semua Worm of Time yang pernah dilihat Klein sebelumnya. Cahaya itu menyebar saat sosok Amon bergetar di udara dan membeku tanpa bisa menampilkan ekspresi apapun. Dan pada saat ini, Leonard, yang sudah tiba di atas, mengikuti instruksi Old Man. Berdiri di World of the Sea, ia melayang di udara, sedikit mengulurkan tangan, dan merelaksasi spirit bodinya. Kedua mata hijaunya segera memantulkan Worm of Time transparan ber-12 ring di masing-masing matanya. Kedua Worm of Time ini memiliki kepala dan ekor yang terhubung, membentuk sebuah loop yang serupa. Saat loop itu berputar perlahan, mereka memproyeksikan ilusi kuno yang besar di belakang Leonard. Ilusi ini tampak seperti permukaan jam dinding yang diukir dari batu. Terdapat 12 segmen, masing-masing segmen berwarna putih keabu-abuan atau hitam kebiruan. Mereka jelas terpisah satu sama lain, dan simbol-simbolnya semua berbeda. Sekilas, Klein merasakan hidupnya seolah melesat melewatinya. Gong, suara lonceng yang seolah melintasi waktu dari sejarah kuno menggema di dunia rahasia yang luas. Segala sesuatu di depan Klein tampak melambat, termasuk sosok Amon di atas Enuni. Gelombang tak terlukiskan muncul, menyapu di sekitar sosok Amon itu sebelum melemparkannya ke arah jam dinding kuno yang diukir dari batu raksasa itu. Apa yang sebenarnya adalah Worm of Time, avatar Amon dengan monokal, tiba-tiba mengulurkan tangan, mengarahkannya pada German Sparrow. Tiba-tiba, Klein melihat kulit di punggung tangannya cepat mengering saat mengkerut, menghasilkan bercak penuaan yang tidak terlihat. Kecepatan di mana sosok ilusi Amon ditarik menjauh melambat, tetapi prosesnya tidak bisa dihentikan. Akhirnya, ia menyusut menjadi bentuk cacing yang melingkar dan dilemparkan ke arah jam dinding kuno yang diukir dari batu di belakang Leonard. Gong, suara lonceng lain terdengar saat permukaan jam berwarna putih keabu-abuan dan hitam kebiruan itu mendapatkan sebuah tangan bercorak tambahan. Tangan ini cepat berputar beberapa segmen, mempercepat suara lonceng. Di dalam 39 dan 160 Boklun Street, berbagai kilau cahaya yang megah melesat keluar, ditarik dan tertarik oleh jam dinding kuno yang ilusi itu. Hukum konvergensi karakteristik Beyonder. Ia telah menggunakan koneksi antara avatar dan tingkat yang lebih tinggi untuk memperkuat hukum konvergensi karakteristik Beyonder. Gong. Beberapa aliran cahaya dari berbagai tempat di Beklun melesat ke arah jam itu. Setelah semuanya tenang, penampilan Klein saat ini muncul di benaknya. Ia memiliki lebih banyak rambut putih daripada hitam. Dahi dan sudut mulut serta matanya dipenuhi dengan kerutan yang jelas. Kulitnya mengendur dengan beberapa bercak penuaan. Ia terlihat seperti seorang pria tua, siap meninggalkan dunia ini kapan saja. Pada saat ini, suara lonceng jam kembali berbunyi. Tangan berwarna putih keabu-abuan di jam dinding kuno yang diukir dari batu itu mulai berputar berlawanan arah jarum jam. 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan. Klein melihat kulitnya cepat pulih kilauannya saat bercak-bercak itu memudar dan lenyap. Dalam hitungan detik, ia kembali ke penampilan aslinya. Kehidupan seolah mulai mengalir kembali ke dalam dirinya. Kekuatan di level malaikat itu hampir seperti dewa. Aku hanya menderita beberapa dampak darinya. Dan aku hampir mati karena tua. Aku bertanya-tanya apakah aku bisa bangkit kembali dalam kondisi seperti ini. Klein mengamati keadaannya dan segera menatap ke atas, berkata kepada Leonard Mitchell. Bagaimana cara menyelamatkan orang-orang yang terinfeksi oleh Amon? Pada saat ini, jam kuno ilusi di belakang Leonard dengan cepat memudar, berubah menjadi kilau cahaya yang masuk kembali ke dalam tubuhnya. Leonard sedikit memiringkan kepalanya seolah sedang mendengarkan sesuatu.
Setelah beberapa saat, ia berkata, karakteristik Beyonder dari Worms of Time di dalam diri mereka telah disedot. Bagian yang tersisa telah diserap atau menyisakan beberapa sisa. Namun, itu tidak akan berdampak berlebihan pada mereka. Old Man bilang itu tidak akan berlebihan, tetapi mungkin dari sudut pandang seorang malaikat. Singkatnya, mereka bisa berdoa kepada dewa yang mereka percayai dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan pemurnian yang sempurna. Namun, tanpa mereka menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dewa mungkin tidak memberikan respons. Jika kau khawatir tentang efek sisa, kau bisa mempertimbangkan untuk membimbing mereka untuk berdoa kepada keberadaan itu. Semua barang yang berasal dari itu akan menjadi milikmu. Mungkin karena telah mengalami pertempuran di level malaikat secara langsung, dan telah melihat bentuk spectral snake of faith. Kegelisahan dan getaran Leonard hampir tidak bisa ditekan dalam sekejap. Orang-orang di jalan ini pada dasarnya adalah pengikut Dewi, jadi bagaimana aku bisa membuat mereka berdoa kepada The Fool? Aku tidak ingin dilempar ke kota berkabut. Dewi sangat menyadari hal ini. Mereka kemungkinan akan menerima respons jika mereka berdoa kepada Ia. Kemudian, aku bisa meminta Yang Mulia Ariana untuk mengembalikan Worms of Time yang mereka batukkan kepadaku. Aku bisa memberikan beberapa. Saat pemikiran Klein melesat, ia diam-diam menghela napas lega. Ia kemudian bertanya sambil lalu, apakah akan ada efek samping setelah pemurnian sempurna? Meskipun ia memiliki beberapa pengalaman dari Little Sun, pemuda dari City of Silver ini bukanlah orang biasa. Setelah mendengarkan sejenak, Leonard berkata, sedikit. Karena ini adalah tingkat parasit yang lebih dalam, bahkan jika orang biasa mengalami pemulihan penuh, akan ada beberapa pengaruh yang tersisa pada mereka. Seperti mereka menyukai mengenakan monokel. Baiklah, kembali dulu, serahkan sisanya padaku. Klein mengangguk dan merasa senang bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pertempuran ini bukanlah tipe yang memiliki kekuatan destruktif yang jelas. Jika tidak, mungkin tidak hanya Boklund Street, tetapi seluruh Northborough tidak akan tersisa utuh. Di Pritz Harbor, seorang pemuda berambut hitam, bermata hitam, dan wajah ramping yang mengenakan monokel mengayuh sepeda dengan santai saat ia pulang. Ia tersenyum lebar saat membuka kotak surat dan mengambil koran serta surat di dalamnya. Setelah masuk ke dalam rumah, pemuda itu mencubit monokel di mata kanannya sambil merobek surat-surat, membaca isinya saat ia berjalan. Ini berlanjut sampai ia menemukan surat tanpa nama di dalamnya. Jika semua hubungan dengan kami di Beklund hilang, itu berarti Pales Zoroast mungkin sangat baik bersembunyi di sekitar Boklund Street di Northborough. Jangan tanyakan mengapa kami mengambil risiko seperti itu. Hidup seringkali memerlukan sedikit kegembiraan, kebahagiaan, dan harapan. 1. Catatan penulis, untuk membuat plot berjalan dengan lancar, rincian tarik pertemuan dilompati. Mengenai prediksi Will, terjadi penyimpangan karena kemampuan Amon untuk menembus takdir.